Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis subuh rahimakumullah, pendengar Radio Republik Indonesia Tebang Takengon dan juga pemirsa channel TV Rohamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Qaf ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah satu ucapan pun yang diucapkan melainkan akan dicatat oleh malaikat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang qaul yang ada di dalam Al-Quran, tentang tutur kata. Sebelumnya kita telah membahas tentang qaulan karimah, kemudian qaulan ma'rufah, kemudian qaulan layyinah, kemudian qaulan maisurah. Kami akan melanjutkan membahas tentang qaulan sadidah. Hendaknya kita bertutur kata di dalam Al-Quran itu dengan qaulan sadida, dengan perkataan yang tepat, dengan perkataan yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah orang-orang itu takut sekiranya meninggalkan di belakang mereka itu generasi yang lemah. Falyattaqullah, maka untuk itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan qaulan sadida, perkataan yang tepat. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang akan meninggal dunia, orang-orang yang sedang mengalami penyakit parah yang tidak ada harapan sembuh, yang menjelang ajalnya. Tentu ada orang-orang yang ada di sekitarnya selain orang yang sakit. Ada walinya, ada ahli warisnya, ada orang yang menjenguknya. Allah memerintahkan kepada semua yang ada di situ untuk mengucapkan qaulan sadida, untuk mengucapkan perkataan yang tepat. Kepada wali, misalkan ada saudaranya arep peseringan pun ngesakit olok, maka ucapkanlah kepadanya qaulan sadida, dengan perkataan bekanak mimpi pikiri oya kami melurusi. Jangan khawatir dengan anak-anak, jangan khawatir dengan kebun dan sebagainya, itu kami yang mengurus.
sebagai seorang wali hendaknya berkata dengan qaulan sadida, perkataan yang tepat. Begitu juga orang yang menjenguk hendaknya berkata dengan perkataan yang tepat, dengan memberi semangat, dengan menuntun, menganjurkan yang sakit ini untuk senantiasa bertasbih, berzikir, bersyahadat, bertaubat kepada Allah, sering-sering mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaulan sadida. Jangan sampai orang yang menjenguk ini malah menceritakan, oh ternyata si fulan juga penyakitnya sama dengan bapak, sudah tidak bisa nampaknya sembuh lagi. Ini bukan qaulan sadida, karena tidak tepat, walaupun itu benar. Walaupun yang disampaikan itu benar, tetapi tidak tepat untuk disampaikan di saat itu, yang membuat yang bersangkutan ini menjadi drop. Begitu juga dengan ahli waris, hendaknya berkata qaulan sadida. Jangan sampai terdengar bisik-bisik yang berkaitan dengan materi, yang berkaitan dengan harta didengarkan oleh orang tua kita yang sakit parah, apalagi sampai ribut mempermasalahkan masalah warisan di depan orang tua yang sakit, yang sudah sekarat. Itu tidak sadida, tidak tepat. Majelis subuh rahimakumullah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang tepat, qaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita sudah berkata tepat, kita berkata benar, Allah akan memperbaiki amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Dari ayat ini kita memahami bahwa qaulan sadidan itu, qaulan sadida, tidak hanya untuk orang yang sakit saja. Di ayat An-Nisa ayat 70-71 ini, di surat Al-Ahzab, Al-Ahzab 70-71 ini, qaulan sadida itu juga untuk umum, bermakna umum. Al-Jazairi menyampaikan bahwa makna dari qaulan sadida adalah sidqan shayban, perkataan yang benar dan tepat. Itu qaulan sadida, perkataan yang benar dan tepat. Karena tidak semua perkataan yang benar itu disampaikan dalam keadaan yang tepat, dalam kondisi yang tepat. Sebagai contoh yang kami sampaikan tadi, orang yang sakit tadi. Maka untuk berkata qaulan sadida perlu pemahaman, perlu olah pikir. Sebelum kita mengucapkan, kita pikir, layakkah ini? Kita lihat kondisi, memungkinkan atau tidak. Kita sampaikan dalam keadaan tersebut. Kalau tidak memungkinkan, cari waktu yang lain. Sehingga yang kita katakan tadi, qaulan sadida tadi, betul-betul tepat sasaran. Kalau yang kita ajak berbicara, lawan bicara kita sedang sibuk, terus kita mengajak berbicara, tentu yang kita sampaikan itu tidak akan tepat.
sasaran menurut yang kita inginkan. Ada juga yang mengatakan bahwa qaulan sadida itu adalah kalimah la ilaha illallah, itu qaulan sadida, dan turunannya. Perkataan yang tepat itu adalah tiada Tuhan selain Allah. Mengesahkan Allah atas nama mengesahkan Allah itu adalah qaulan sadida, itu perkataan yang tepat. Jadi qaulan sadida ini adalah lawan kata dari perkataan dusta, perkataan bohong. Itu lawan katanya. Qaulan sadida adalah menyampaikan apa yang kita dengarkan kepada objek yang kita sampaikan tanpa menambah, tanpa mengurangi. Ada amanah yang disampaikan oleh orang Paris, sampaikan kepada si kulit, tidak kita tambah, tidak kita kurangi. Itulah qaulan sadida. Dan ada juga yang mengatakan bahwa qaulan sadida itu adalah menyampaikan perkataan kepada lawan bicara sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan SDM-nya, sebagaimana disampaikan dalam satu hadis riwayat Baihaqi. Tapi ada yang mengatakan ini bukan hadis, ini adalah asar, perkataan sahabat. Kallimun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada seseorang sesuai dengan kemampuan akalnya. Jadi kalau kita berbicara, mohon maaf, sebagai contoh, misalkan ada anak-anak yang sedang mahasiswa, yang sedang KKN, berbicara hal-hal ilmiah kepada orang-orang masyarakat yang ada di kampung, itu tidak nyambung. Mereka harus melihat siapa yang mereka hadapi, apa profesi mereka, tanyakanlah. Kalau mereka bersawah, tanyakan, kuna ngerong, kuna ngekupi, itu nyambung. Jadi sesuai dengan kemampuan lawan bicaranya, itu adalah qaulan sadida. Majelis subuh rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat menerapkan qaulan sadida dalam tutur kata kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.